2008. Hubungan mereka sebetulnya sangat baik. Bahkan Cina ketika dia bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di bawah Deng Xiaoping membuka diri dan melakukan reformasi ekonomi, Cina tuh sangat tergantung pada sistem internasional yang dibentuk oleh Bretton Woods system tadi, yang dibentuk oleh institusi ini. Bahkan Cina memanfaatkan, misalnya dia menggunakan packnya itu apa mata currency-nya juga ikut dolar. Lalu yang paling utama dia sangat memanfaatkan WTO. Bahkan jadi Cina itu sebetulnya berada di dalam sistem yang memang sudah dibangun oleh Amerika. Dan dia ada di situ dan itu yang membuat Cina kuat. Jadi sebetulnya Cina pada saat pernah berada dalam sistem Amerika, global value change-nya Amerika yang aktif gitu ya. Nah, ini mungkin akan berdampak nanti kepada persaingan mereka hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada saya taruh negatif plus itu adalah kejadian-kejadian yang membuat bermasalah. Nah, sebetulnya kalau kita lihat sampai sekitar tahun 2010 relatif hubungannya baik. 2008 bahkan Cina itu membeli dan menjadi pemilik government bond Amerika terbesar. Dulu ya government bond kan tahun 70 80 yang government Amerika ini kan negara yang sejak Ronald Reagan kan bangkrut. Lalu dulu yang megang bond membeli surat hutang Amerika banyak negara Timur Tengah. Tapi setelah Timur Tengah juga tidak terlalu banyak uangnya, Cina. Nah, tahun 2008 Cina adalah pemegang government bond terbesar di Amerika. Government bond Amerika terbesar. Jadi sebetulnya Cina punya leverage ekonomi yang sangat besar terhadap Amerika. Dan 2010 itu bahkan Cina menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Nah, itulah pada saat itu juga Amerika kalau ingat 2008 itu ada ketika Amerika mengalami mortgage crisis dan akhirnya mengalami financial crisis ekonomi. Jadi titik itu ketika negara-negara barat Amerika, Eropa, Jepang yang membangun sistem sistem pasca perang dunia kedua menurun, krisis dan menurun, Cina justru meningkat. Nah, ini sebetulnya titik yang krusial, yang penting dan memang setelah itu kita lihat hubungannya negatif terus. Diperkuat juga dengan agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Dan jangan lupa 2007 Cina mulai meningkatkan anggaran pertahanannya. Nah, jadi ini menambah hubungan, tambah lagi 2017 Trump naik sebagai presiden Amerika. Nah, disitulah hubungan yang makin makin berat walaupun 2012 2014 itu ada mix ya. Tapi 2015 Amerika juga mulai melewati Laut Cina Selatan dan itu udah mulai uh, memanas dan ketika Trump 2017 menjadi presiden Amerika itu ditambah karena itu 2018 ada trade war, 2019 2020 ada currency manipulator, Cina dianggap sebagai pembohong, manipulator currency dan dukungan Amerika dan negara barat kepada insiden di Hong Kong. Nah, COVID dan sebagainya itu membuat hubungan makin parah dan ternyata Joe Biden pun membuat hubungan lebih parah lagi. Cuma saya ingin meng-highlight titik ketika selanjutnya akhir dari periode Trump karena kita kan lihat periode Trump kedua. Nah, ini akhir periode Trump yang pertama itu Desember 2020. Hubungan dengan Cina tuh pada titik sangat rendah. Pada saat itu bahkan National Security Advisor Amerika pada saat itu menyebut Cina sebagai the greatest threat to American today pada saat itu ya Desember 2020. Lalu pada saat itu juga pemerintah Trump memblacklist beberapa perusahaan China termasuk perusahaan semiconductor yang dianggap sebagai instrumen mata-mata pemerintah dan juga mencegah melarang investasi Amerika di perusahaan-perusahaan Cina dan juga mulai dengan alasan human rights memperketat visa untuk elit Cina terutama anggota anggota inti China Communist Party. Jadi di akhir periode Trump yang pertama Desember 2020 itu hubungan Amerika dan Cina pada titik yang paling rendah. Nah, ini kemudian ternyata diikuti juga oleh Biden yang juga lebih 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 sama kerasnya walaupun di akhir 2023 dan 2024 ini ada sedikit dialog di antara mereka tapi kita sudah tahu bahwa hubungan mereka menjadi jelek. Jadi hubungannya bukan lagi hubungan baik tapi rivalries.
Yes, Mbak. Nah, kalau menurut Gilpin, nah saya juga pakai Gilpin. Kalau kita lihat rise and fall big powers, ketika dia membuat siklus negara besar, lalu ada masa bulan madu, lalu ada masa bulan madu dan kestabilan, lalu ada masa mulai yang kuat menurun, muncul kompetitor, lalu ada siklus ketika tidak stabil dan muncul lagi nanti ujungnya diakhiri, kalau menurut Gilpin diakhiri dengan hegemonic war. Jadi naik dan turunnya big powers itu suatu yang umum kalau menurut teorinya Gilpin. Nah, dalam 4 tahap ini yang paling unstable adalah ketika hegemonic power tidak mampu menguasai sistem dan tidak mampu lagi memberikan public goods. Seperti yang terjadi pada Amerika sekarang. Sementara kompetitornya juga belum siap menjadi hegemonic power. Jadi ini pada posisi yang sangat kritikal dan unstable. Nah, menurut saya kalau kita mau pakai teorinya Gilpin ini tahap sampai sekarang. Ketika Amerika menurun kapasitasnya untuk memberikan perlindungan, menyediakan public goods, dan ketika China sebagai kompetitor juga belum siap dan bahkan belum diterima oleh dunia. Jadi itu memang masa ini adalah masa unstable yang menurut teori memang akan banyak krisis. Dan ini ternyata krisis ini bukan cuma militer, ini adalah multisektoral. Nanti saya akan jelaskan apa saja. Nah, ini diperkuat akhir-akhir ini terutama dengan China Charm Offensive-nya dan American strategi untuk melakukan decoupling dan de-risking. Nah, ini kan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada China. Padahal China itu sudah terlanjur masuk ke dalam sistem global value chain Amerika yang tadi saya jelaskan. Jadi globalisasi itu sudah memasukkan China. Tiba-tiba sekarang harus dikeluarkan lagi. Jadi seperti menarik sesuatu yang sudah terjalin cukup kuat. Nah, ini bagaimana kita melihat dunia yang sebetulnya beda dengan naik dan turunnya great power yang dilihat oleh Gilpin pada sampai Perang Dunia ke-1 yang mungkin nggak ada keterkaitan globalisasi seperti ini gitu. Sekarang nih nggak mungkin lagi dunia dipotong-potong gitu, cuma banyak sekali hubungan-hubungan entah itu oleh aktor negara maupun aktor non negara. Kita lihat nanti bagaimana mungkin skenario yang kita buat. Next, Mbak. Nah, ini dari nanti saya katakan tadi saya tuh banyak framework tapi datanya saya summary, dan kalau mau lihat data yang lebih detail itu datanya Mas Ian tuh banyak sekali data. Jadi kalau saya lihat data dari strategic rivalry China itu ada empat area. Pertama, strategik jelas karena mereka walaupun Amerika sekarang masih jauh lebih kuat daripada China, tapi China is not to be undermined. Karena China juga punya kekuatan, bukan cuma apa yang dia miliki sekarang, tapi potensi dia memiliki yang akan depan itu cukup besar dengan resources yang banyak dan baik, dengan sumber daya alam yang banyak dan kemampuan teknologi juga yang nggak secondary sekarang. China juga cukup mulai menunjukkan giginya. Yang kedua, tentu saja yang sudah China perlihatkan adalah kekuatan ekonomi. Nah, di situ kalau kita dengar perang dagang dan sebagainya, ada upaya Amerika sebetulnya sudah jauh menurun kekuatan ekonominya. Walaupun tetap paling kaya, Amerika kan sekarang ekonomi terbesar di dunia, tapi kan kemampuan Amerika untuk berkompetisi dan perusahaan-perusahaan Amerika untuk berkompetisi jauh lebih menurun. Amerika cuma menang di R&D, tapi di manufaktur dan sebagainya sudah kalah. Tidak kompetitif. Jadi di trade and investment juga bermasalah. Nah, yang juga sering menjadi dasar dari persaingan tersebut adalah biasanya values, yaitu bahwa bagaimana Amerika dengan demokratik liberalnya merasa lebih maju dan lebih baik ketimbang sistem yang dikembangkan oleh China. Termasuk di human rights yang selalu Amerika lihat di Xinjiang. Tapi kalau kita lihat masalah human rights, Amerika juga bukan suatu negara yang kebal. Yang kita paling lihat sekarang kan apa yang terjadi di Gaza. Amerika bahkan mendukung Israel dan Amerika mempersenjatai Israel. Jadi sebetulnya kalau Amerika sekarang mengkondem China what happened in Xinjiang dengan Uyghur, China dengan sangat gampang menunjuk pada apa yang terjadi di Gaza. Lalu yang China selalu highlight adalah bahwa
menaikkan beratusan juta penduduk dari kemiskinan yang sekarang bisa makan dan menjadi middle power, itu adalah proses bagi Cina itu human rights yang mereka perjuangkan gitu loh. Jadi kalau mereka bilang kalau Amerika memiskinkan orang dengan membuat sanksi, melakukan sanksi pada negara dan memiskinkan banyak sekali negara di dunia seperti di Myanmar, di Iran, justru Cina bilang kita tuh justru membela human rights karena kita memberi makan, menghidupkan orang yang tadinya dari kemiskinan menjadi dalam waktu sekitar berapa dekade sudah menjadi middle class. Nah ini yang soal argumentasi mereka. Jadi pada intinya ada konflik tentang values baik values politik maupun values culture Cina dalam. Nah, yang paling terbaru sebenarnya di teknologi. Saya katakan tadi, Cina sebetulnya sudah masuk dalam ranah dalam global value chain-nya Amerika, dan China adalah salah satu change di dalam instrumen perkembangan teknologi Amerika. Karena dulu semiconductor misalnya yang banyak diproduksi di Taiwan, itu hasil semiconductor kan nggak bisa langsung dipakai, dia harus dimasukkan ke dalam laptop, dimasukkan dalam HP, dimasukkan dalam. Nah itu di mana manufakturnya di Cina. Jadi memang pembuat chips di Taiwan yang paling terkenal, paling kuat, dan itu dia mendapatkan R&D-nya juga dengan bantuan Amerika. Tapi penggunanya di mana? Ya di Cina manufaktur. Jadi yang sekarang Amerika lakukan dengan de-risking dan decoupling adalah upaya untuk membangun industri sendiri gitu. Nah itu di mana? Nah itu kan yang diperlukan oleh ASEAN yang sekarang banyak mendapat durian runtuh adalah Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang akhirnya menjadi Cina gimana? Ya Cina membangun, akhirnya Cina makin ditekan, itu makin kuat dia. Masalah di Cina gitu, makin ditekan dia makin kuat. Karena sekarang mereka juga semiconductor-nya juga berkembang gitu, ya. Dan kebetulan saya ada teman-teman di ITB yang mungkin nanti bisa kita ajak juga kapan-kapan diskusi, menjelaskan bagaimana mereka sekarang untuk asal semiconductor itu banyak kerjasama membeli dari Cina, dan Cina itu tidak pelit dengan teknologi, beda dengan Amerika yang pelit dengan teknologi. Nah ini suatu hal yang mungkin berbeda tadi strategic culture. Bagi Cina ada punya dibagi-bagi aja, toh dia buat lagi ntar yang baru gitu. Sementara bagi Amerika jangan dibagi-bagi karena itu hak cipta kita gitu, itu kekuatan kompetitif kita. Jadi ada perbedaan bahkan dalam melihat hak cipta. Next, Mbak. Nah, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian masa lalu untuk memprediksi apa yang akan. Kalau kita tanya tentang prediksi Trump 2.0 ini, mungkin karena saya tidak meramal, tapi saya akan memprediksi berdasarkan berapa indikator. Nah ini ada 3 kelompok indikator, yaitu apa yang terjadi di Amerika. Trump sendiri adalah tokoh yang kontroversial, walaupun dia kalau lihat dari pemerintahan pertama banyak mengkondem Cina dan membuat hubungan Amerika dan Cina sangat buruk dengan trade war dan sebagainya. Tapi kalau lihat data, perusahaan Trump justru invest di Cina meningkat pada periode itu. Nah, ini gimana gitu loh. Dia suatu sisi mengkondem Cina, membuat trade war, tapi investasi Amerika di Cina meningkat. Nah, itu ya dia kan bisnismen sih ya. Dan yang kedua bahwa Biden justru meneruskan kebijakan Trump. Nah, berarti kan sebetulnya ini bipartisan kebijakan terhadap Cina, bukan cuma Partai Republik tapi juga pada Demokrat. Tapi pada Demokrat itu pada dasarnya tidak seperti itu, tidak apa. Nah, kita kan melihat bahwa apa yang dilakukan Biden ini banyak lebih ke arah electoral decision making ya. Jadi dia mengambil kebijakan-kebijakan itu dalam rangka menyaingi Partai Republik, apalagi menghadapi elections. Nah, sementara kebijakan aslinya kan tidak seperti itu. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa sebetulnya di dalam Amerika sendiri juga banyak perpecahan. Jadi apa yang dilakukan oleh dua partai besar, baik Republik maupun Demokrat, itu tidak selalu mencerminkan apa yang jadi diraih. Tapi, nah Trump ini terkenal dengan orang yang bisa menarasikan ancaman, seakan-akan ancaman itu besar sekali. Dia terkenal sebagai itu, karena dia lebih sebagai aktor. Ini yang mungkin akan mempengaruhi sentimen negatif di Cina di Amerika terhadap Cina pada periodenya. Namun, nah ini yang saya mau highlight, bahwa sebetulnya hubungan Amerika dan Cina itu sangat kompleks.
tidak bisa kita lihat persaingan tok saja. Sebetulnya mereka negara dua ini adalah negara yang saling sangat bergantung satu sama lain. Amerika tergantung pada Cina, Cina pun tergantung pada Amerika. Jadi bahwa mereka bisa perang, bisa sampai di coping di risking itu sangat sulit. Dari seorang ekonom yang pernah diskusi lama gitu, bahwa katanya dari risking decoupleng mungkin, tapi cuma di high tech terbatas. Tapi untuk manufaktur, untuk satu-satu, it's impossible. Karena baik Cina dan Amerika sama-sama membutuhkan. Nah, itu yang saya bilang kompleks interdependence. Mungkin saja pemerintahnya konflik, tapi pada level bawah sebetulnya mereka tetap ada hubungan bisnis yang kuat. Yang faktor Cina sendiri adalah pada saat ini China bukan negara yang bisa menerima begitu saja ancaman oleh Amerika. China sekarang sudah membangun Belt and Road Initiative dan networknya sudah tersebar ke berbagai kontinen. Dan ini expansion ini bukan suatu yang gampang untuk dimunafikan oleh Amerika, karena Amerika sini banyak sekali image-nya yang sangat buruk di berbagai bahkan kok bisa dibilang di Indonesia pun kita tidak pernah punya hubungan cukup baik dengan Amerika. Nah, Amerika juga tidak menganggap sebetulnya Indonesia adalah sekutunya. Saya pernah menghadiri Shangri-La Dialogue beberapa tahun yang lalu, dan ketika itu ada komandan pasukan ke-7 Amerika memberikan ceramah, terus dia menyebutkan our dear partners in the region, semua negara disebut kecuali Indonesia. 2016 Shangri-La Dialogue di Singapura, I was there, so I was looking for kapan Indonesia disebut. The biggest country in the region. Dan jangan lupa yang juga ini dari Mbak Susi kebetulan tahu banyak Amerika. Setiap pejabat Indonesia ke Amerika, coba lihat terakhir Presiden Trump ke Amerika, Presiden Prabowo ke Amerika, apakah ada jamuan kenegaraan? Gak ada. Tapi coba Prime Minister Singapura ke Malaysia, ke Amerika, dijamu. Nah, ini memperlihatkan hubungan kita dengan Amerika tidak baik-baik saja. Yang ngomong baik-baik saja memang orang yang memang harus membaik-baikan itu. Tapi sebenarnya tidak baik-baik. Dan I don't think we have a good relation with Amerika. Dari observasi saya dalam sejarah hubungan Indonesia-Amerika, kita selalu bitter hubungannya. Dan Amerika adalah negara yang sebetulnya walaupun dia mengatakan ialah salah satu mendukung kita dalam kemerdekaan dengan konferensi meja bundar, tapi itu kan karena strategic interest Amerika pada saat itu mengalahkan Uni Soviet gitu loh, bukan karena Amerika sayang dengan Indonesia sehingga mendukung kemerdekaan Indonesia gitu loh. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Oke, sorry Mbak, masih ke depan tadi. Sebelumnya jangan dipindahkan dulu. Karena ada faktor, nah lalu China technological advancement yang tadi saya sebutkan juga not to be undermined. Nah, China itu punya dream 100 tahun berdiri Partai Komunis. Sorry, ini bukan 49. 49 ya, 49. Berdirinya negara komunis Cina. Dan ini mereka udah cita-cita yang itu udah unstoppable. Jadi Amerika mau stop nggak akan bisa. Nah, yang international setting dia not to be undermined. Artinya, oke, Cina dan Amerika ada masalah, tapi bukan di dunia ini bukan cuma mereka berdua loh. Di dunia ini banyak negara yang lain. Jadi karena sudah terbentuk multipolarity. Nah, pola ini yang tidak ada dalam teorinya Gilpin. Gilpin cuma membayangkan 2 superpower, tapi ternyata sebetulnya kita ini multipolarity. Artinya apa? Berarti kita juga ada option, ada pilihan lain gitu loh. Nggak harus Cina dan kita punya option yang lain. Yang kedua, terjadi kompleks interdependence ya kita baik dengan Amerika mau Cina mau Amerika dan sebaiknya. Makasih, ya, silakan. Nah, sekarang dari kondisi ini kira-kira possible skenario-nya seperti apa ya? Saya tidak memprediksi masa depan, tapi saya membuat skenario. Skenario ada 3. 1, konfliknya intensified dan expand artinya meluas dan makin luas dalam, dan ini absolut determinan globally. Jadi dia menjadi penentu dunia. Semua di dunia ini akan sangat tergantung pada Amerika dan Cina. Itu skenario 1. Skenario 2, konfliknya reduce, menurun karena ada berbagai kepentingan Amerika dan Cina, tapi juga mereka tidak bisa otomatis peaceful. Tetap ada competition.
Karena bagaimanapun sebagai negara yang pernah menjadi negara hegemonik, Amerika tidak rela, tidak ada negara yang rela untuk tidak menjadi hegemonik setelah dia menjadi hegemonik. Dalam sejarah dunia melalui perang biasanya, mau nggak mau perang. Tapi kan kalaupun tidak terjadi perang, Amerika tidak akan rela. Dan itu yang juga terjadi dengan negara-negara sekutu-sekutunya. Jadi just konflik tapi kompetisi. Nah, yang skenario ketiga tetap ada konflik yang seperti kita saksikan saat ini, tapi mereka juga melakukan limited cooperation dalam arti. Nah, sekarang sudah kelihatan di COP27 kemarin sudah ada pembicaraan, lalu mereka juga sudah ada pembicaraan bagaimana untuk menggovern AI, itu sudah ada diskusi. Karena mereka dua-duanya takut AI ini menghancurkan baik China maupun Amerika dan uncontrollable. Jadi sebetulnya mereka menyadari adanya common interest ya menghadapi ancaman bersama. Nah, jadi dua ini tidak menjadi determinan yang dominan di dunia. Jadi artinya mereka boleh saja melakukan ini, tapi kita juga bisa melakukan hidup kita tanpa terlalu terganggu oleh dua. Nah, saya punya feeling dari berbagai data yang saya kumpulkan, kok skenario ketiga ini akan terjadi ya. Walaupun dua ini mungkin terus artinya kita tetap berteman dengan baik Amerika dan Cina, tapi mereka konflik ya silakan konflik gitu. Tapi kita berteman gitu dengan dua-duanya gitu. Nah, apakah upaya mereka untuk memecah belah dalam arti Amerika menyuruh kita pilih saya apa Cina atau Cina juga pilih kita apa Amerika? I don't think they will be able to do that. Walaupun mereka mau sekali melakukannya, karena mereka juga tergantung pada dunia dan mereka juga tergantung pada kita. Artinya Amerika walaupun tidak terlalu pro Indonesia dan tadi saya katakan tidak dekat dengan Indonesia bahkan tidak mengenal Indonesia juga tidak pernah menghukum Indonesia sesuai sehingga Indonesia sampai memutuskan hubungan. Itu menandakan baik Amerika dan Cina masih melihat Indonesia dan negara-negara besar lain seperti India dan Rusia sebagai aktor yang penting gitu yang nggak bisa undermine. Karena itu sebetulnya kekuatan-kekuatan yang level kedua ini merupakan aktor yang penting yang sebetulnya bisa kita manfaatkan juga untuk partner kerjasama. Sedikit tentang Indonesia, saya coba masuk ya Mbak. Sedikit tentang Indonesia, terus Mbak, yang penting saja bahwa Indonesia pasti kita tuh kebijakan luar negeri itu kok nggak bisa karena kita meresan pada Cina dan Amerika, tapi kadang national domestic drive ini sangat besar ya. Kadang-kadang bahkan yang terjadi di level nasional ini yang menentukan langkah kita, yang kadang-kadang kita menavigasi eksternal ini gitu lah. Whatever happen in the world karena dorongan partai lah, kepentingan elit, kepentingan partai yang kita ambil ini gitu loh. Padahal di dunia menguntungkan kita ini. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Jadi antara domestic dynamics dengan systemic pressure-nya itu harusnya dua mempengaruhi, tapi kadang-kadang bisa juga yang lebih dominan adalah domestic pressure. Karena kebijakan apapun yang diambil Indonesia biasanya karena kepentingan di dalam, bukan walaupun tidak terlalu karena external pressure. Silakan Mbak. Nah yang sekarang paling banyak dalam narasi kebijakan luar negeri yang terakhir dari Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo kan bahwa adanya konflik ini lalu perang di Middle East dan East Europe itu yang mereka sebut-sebutkan dan dampak pada Indonesia. Lalu non-traditional security yang paling banyak climate change. Dan terakhir adalah economic hardship. Bagaimana kita makin sulit bersaing. Karena persaingan kita tuh kondisi kesulitan ekonomi Indonesia itu bukan cuma disebabkan oleh persaingan Amerika Cina, tapi juga karena persaingan dengan sesama negara ASEAN, misalnya dengan Vietnam, dengan Thailand. Bahkan itu mungkin lebih berat buat kita gitu. Seperti dibandingkan persaingan Amerika Cina biasanya pada dampaknya pada penurunan suku bunga dan mata uang ya nilai currency, tapi kalau persaingan dengan Cina dan negara-negara ASEAN negara sesama negara ASEAN atau sesama negara berkembang misalnya India itu langsung berhubungan dengan ekspor impor kita dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat besar ya Mbak. Nah, tapi kita juga punya konteks Prabowo ini juga kan ada masalah personalitinya dia, masalah dia presidensial system. Jadi untuk masuk sebagai penasihat dia juga kan susah karena dia punya sebagai presiden dia punya otoritas yang besar dengan sistem presidensial ini dan ada jangan lupa Jokowi legacy juga dari sistem ini dan dia punya
janji-janji kampanye juga yang harus dia penuhi gitu. Jadi ini semua membuat mungkin pertimbangan-pertimbangan ini lebih penting ketimbang pertimbangan tadi persaingan Amerika dan Cina. Silakan Mbak. Jadi dengan itu kayaknya, nah Indonesia ini kan bagusnya kita tuh high adaptability. Siapapun yang dipimpin silakan, siapapun negara besar silakan, asal kita bisa ngambil manfaat daripada itu. Itu strategi culture Indonesia. Karena kita lihat siapapun negara besar, kita harus bisa berteman. Jadi bagi Indonesia kan sejak dulu negara besar itu bukan ancaman, tapi teman. Jadi kita harus bisa ngambil keuntungan dari mereka. Nah kalau sekarang negara besarnya itu bersaing dan berantem dan berkonflik, kita harus bisa ngambil keuntungan juga dari konflik itu gitu, baik kiri maupun kanan. Kita terkenal sebagai negara yang reseptif dan fleksibel, tidak dogmatis. Namun masalahnya Indonesia, kebijakan luar Indonesia itu sering digerogoti oleh masalah domestik, yaitu korupsi, domestik politik yang hiruk-pikuk, sektoral competition, artinya antar kementerian dan lembaga itu malah bersaing sendiri gitu loh. Jadi akhirnya pilihan-pilihan strategik dan peran politik kita sangat tidak rasional cuma karena gara-gara persaingan antar lembaga dan antar kementerian. National character juga yang bermasalah. Silakan Mbak. Oke, ini udah bagian terakhir conclusion. Jadi major power competition itu memang shape international relations, tapi China dan American rivalry ini hanya terjadi pada sistem yang unprecedented dalam sejarah karena adanya konflik interdependence. Nah, kita sebetulnya bisa ngambil keuntungan karena konflik interdependence ini gitu. Tapi juga sebetulnya ini situasi yang rumit dan sulit yang harus dinavigasi dengan baik oleh orang yang paham dan ngerti gitu ya. Jadi saya akan mengharapkan foreign policy Indonesia ini dipimpin oleh yang paham dan ngerti ini gitu ya. Ya, supaya masuk ke dalam, jangan salah dengan konflik interdependence ini, nggak sembarang, mungkin bukan hitam putih loh. Ini suatu yang sulit gitu ya. Nah, considering the systemic pressure on Indonesia and countries domestic, Indonesia perlu tetap mempertahankan bebas aktifnya, karena dengan bebas aktif itulah kita sebelum mendapat the most benefit, bahkan bisa survive. Yang kedua adalah perlu segera membangun competitiveness kita. Nah dari itu cuma satu kuncinya. Dua kuncinya. Satu, pengembangan SDM yang berkualitas, yang benar-benar bisa berkompetisi. Kedua, governance. Jadi pemerintah yang transparan, yang hukum yang kuat dan tidak korupsi dan benar-benar dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab dan memikirkan kepentingan rakyatnya. Saya pikir segitu saja. Ada rekomendasi tapi bisa dibaca aja nanti. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih. Jadi kalau kita ambil satu kalimat, hubungan antara Indonesia, Cina, dan Amerika itu bisa dianggap apa ya? Apa namanya? Bisa dirindu gitu? Iya, kalau saya melihat hubungan terutama persaingan Cina dan Amerika itu bukan suatu yang saklek akan mematikan atau menghidupkan Indonesia. Artinya dunia ini lebih dari cuma sekedar Amerika dan Cina. Dan peluang bahwa yang lebihnya itu tadi dengan partner-partner lainnya itu sebetulnya kekuatan Indonesia, karena selama ini kita udah berteman dengan banyak negara gitu. Dan itu yang harusnya bisa kita manfaatkan. Jadi Amerika Cina silakan konflik kita ambil keuntungan dari konflik mereka, tapi kita bisa survive juga karena kita punya teman-teman yang lain selain Amerika dan Cina. Baik. Dengan kata lain, dunia tidak hanya bipolar ya, tapi multipolar. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang hadir di ruang Zoom. Senior kita Pak Paul, apa kabar Pak Paul? Sehat selalu. Pak Paul. Ada halo Pak Paul, apa kabar? Sehat Pak ya? Ya, baik-baik, Prof. Ada juga Bu, ada juga Bu Deborah, Bu itu. Apa kabar? Suara saya ada. Tidak sehat. Lalu ada juga Bu Nita yang sedang ikut Munas apa ya? Saya tidak tahu nih. APMI, Munas APPMI, Prof. Ada lagi, siapa lagi nih yang kita kenal ya? Selamat malam, selamat siang Prof. Adrianus. Ini video off ini ya, siap. Saya mengikuti, bagus banget ini, suaranya jelas. Oke. Ya, terima kasih. Saya ikut suara. Baik, mari kita lanjutkan dengan pembicara kedua, Pak Ian. Ini kayaknya sudah banyak hal yang dibahas oleh
Prof. Evi sebagai senior Anda mesti cari-cari apa setelah ini untuk supaya membuat analisis yang lebih bagus atau lengkap gitu ya. Oke, silakan Dr. Ian, dipersilakan. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu kehormatan kami bisa diundang di ISC, karena dulu waktu ikut Lemhanas, mikir selesai Lemhanas mau kemana. Karena kalau ikut di IKAL aja, kelihatannya kegiatannya sosial, ingin mencari kegiatan yang lebih berbau akademik, ISC inilah tempatnya. Tapi waktu diajak sama Pak Surya, aduh saya nggak pede di sini, banyak orang-orang pintar, profesor-profesor, saya nggak berani di sini kecuali pas diundang. Itu udah saya nggak berani menolak. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Gumilar, Ketum ISC yang telah mengundang kami, Pak Surya Wiranto, Sekjen, tentunya Prof. Adrianus Meliala, Prof. Evi, kemudian juga Pak Norman, Pak Nomarjinto, Pak Saragi, Pak Sabara, Bu Lili, Mbak Ima, dan para peserta yang ada di Zoom. Perkenalkan, nama saya Ian Montratama, alumni PPSA 24, lulus November 2023 kemarin. Nah, dari ya, masih segar, jadi kami anggota termuda saat ini. Ya, siap. Nah, sesuai TOR, hubungan Indonesia, Amerika, dan Cina di era Trump Jilid 2. Nah, Trump ini adalah satu sosok karakter yang memang predictably unpredictable. Nah, jadi dapat dipredik bahwa dia itu susah ditebak. Nah, apa yang bisa kita lakukan terkait masalah Trump? Mungkin merefer kepada Trump Jilid 1 dulu, kemudian apa saja janji-janji kampanye dia, dan itu mungkin kita coba digest hingga kita bisa melakukan dugaan. Kalau prediksi terlalu berlebihan mungkin. Nah, kami sendiri selain sebagai dosen juga turut insya Allah bisa ikut membantu ISC. Juga kami terlibat dalam kegiatan di pusat kajian lain. Juga menulis buku, sudah 13, insya Allah tahun Januari ini ada 2 buku lagi akan terbit. Ya. Oke. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Evi, kami coba mencoba untuk mengetahui tentang Trump. Yang bisa mungkin diprediksi atau diduga tentang Trump itu yang tidak berubah adalah sifatnya transaksional. Jadi kalau kita mau sesuatu, ya kita harus memberikan sesuatu juga. Dan dia seorang quick winner. Kalau quick winner ini memang sulit dihindari, karena masa jabatan Presiden Amerika itu sangat pendek, 4 tahun, belum tentu terpilih lagi. Di era demokrasi saya pikir semua presiden akan arahnya ke sana. Kecuali jika memang ada kepastian kebijakan dia bisa berkesinambungan. Nah, di Trump ini ada banyak sebenarnya poin-poin kampanye dia, cuman kami coba highlight yang terkait dengan kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah mendeportasi seluruh imigran gelap, dan ini selaras dengan banyak sekali masyarakat Amerika yang saat ini dalam situasi ekonomi yang sulit. Kemudian kebijakan ekonomi America First yang tidak lain merupakan proteksionisme. Beliau akan menaikkan biaya masuk 10 bahkan 20% ke hampir seluruh produk impor. Kemudian untuk negara-negara yang memiliki surplus neraca perdagangan terhadap Amerika akan dia kejar untuk bisa mengurangi surplus. Kalau bisa Amerika malah Amerikanya yang surplus. Dan juga khusus barang dari Cina akan dinaikkan tarif 60%. Mungkin ini bluffing, mungkin ini benar, tapi kemarin dia sudah memberikan juga ancaman kalau BRICS mau mengeluarkan uang mata uang, maka akan dikenakan seluruh anggota BRICS biaya masuk 100%. Jadi Indonesia harus juga mengantisipasi hal ini. Kami juga ada kritik tentang BRICS, ya ikut-ikutan boleh, tapi resikonya harus kita ukur. Yang berikutnya adalah kebijakan perubahan iklim. Perubahan iklim ini secara ekonomi sebenarnya memiliki biaya yang tinggi, karena merubah dari ekonomi energi yang murah seperti batu bara, kemudian gas, ke yang lebih ramah lingkungan. Trump di dalam kampanyenya memiliki jargon drill. Saat ini memang Amerika memiliki surplus produksi minyak,
karena waktu COVID kemarin terjadi penurunan demand. Terus Amerika juga memiliki invensi teknologi enhanced oil recovery. Jadi semacam kayak sponge sumur minyak yang tua bisa diperes lagi sehingga menghasilkan minyak yang bisa diproduksi. Nah, hal yang baru beberapa hari yang lalu Trump juga menyampaikan kalau perlu Amerika keluar dari NATO. Ini memang sudah diprediksi bahwa Amerika di era Trump ini akan mencoba menarik diri dari keterlibatannya di konflik dunia. Di Ukraine yang kami duga adalah dia akan mencoba untuk mencari resolusi konflik karena dia bilang 2 kali 24 jam kalau saya jadi presiden konflik Ukraine bisa selesai. Namun yang jadi pertaruhan di sini adalah masalah Crimea. Crimea merupakan suatu wilayah kayak semenanjung yang sangat strategis bagi Rusia untuk menempatkan armada kapal di laut di air hangat. Sementara Gaza, Trump juga pasti akan mencoba mencari gencatan senjata, tapi dengan situasi Suriah sekarang bergejolak, agak sulit juga karena Israel sekarang sudah masuk ke wilayah Suriah. Namun yang pasti Trump akan tetap mendukung one state solution. Dia pro terhadap Israel dan itu menjadi sebenarnya pokok permasalahan konflik di Palestina. Yang berikutnya adalah terkait Iran, karena Iran tidak bisa memberikan mengakomodir kepentingan Amerika di era presiden manapun. Trump kami pikir akan terus melanjutkan mengucilkan Iran dan juga melanjutkan keinginan dia untuk keluar dari JCPOA 2019, sehingga apalagi Iran juga terlibat dalam konflik dengan Israel, dan ini yang membuat Iran sulit untuk keluar dari statusnya sebagai paria state. Nah, kami izin menyampaikan kemungkinan kebijakan Trump di 2 sektor. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah ekonomi. Nah, di sektor keamanan ada istilah offshore balancing. Offshore balancing itu mencoba mengimbangi kekuatan pesaing Amerika, tapi tidak perlu harus ada kehadiran dia di wilayah lain. Ini suatu konsep yang sebenarnya secara ekonomi hemat, murah meriah, tapi memang suatu hal yang belum pernah terjadi. Amerika seolah-olah kayak menarik diri dari perannya sebagai polisi dunia. Nah, tapi kan sudah ada indikasi. Pertama adalah Trump mencoba untuk selain masalah keluar dari NATO, meminta negara-negara NATO meningkatkan anggaran pada saat di jilid 1 2%. Tapi sekarang kurang. Kemungkinan akan minta lagi 4%. Dan ancamannya ya jadi menurut dia tidak ada makan siang gratis. Kehadiran Amerika di situ harus diapresiasi dalam bentuk peningkatan anggaran pertahanan yang tentunya juga berimbas terhadap penjualan persenjataan Amerika ke luar negeri. Nah, terkait masalah Cina ini adalah suatu fenomena yang kita lihat di era kita sekarang, kita hidup, ekonominya bertumbuh sangat pesat, populasinya besar 1,4, dan kaya akan sumber daya alam. Rare earth memang kebanyakan justru ada di Cina. Kemudian tidak bisa lain bahwa dengan sudut pandang realis yang strukturalis, yaitu realis ofensif, Mersheimer, Amerika pasti akan menganggap bahwa Cina itu adalah ancaman utama. Dan kemungkinan terjadi perang dingin jilid 2, tapi bukan dengan Soviet, Amerika dengan Cina akan terjadi. Ada 3 wilayah dunia yang menjadi pusat atensi Amerika. Maaf, Indonesia tidak masuk di situ. Yang pertama adalah Eropa. Eropa ini penting bagi Amerika karena intensitas bisnis Amerika dengan Eropa Barat sudah sangat tinggi. Dan bagaimana Amerika bisa mempengaruhi Eropa Barat adalah dengan menciptakan musuh bersama, yaitu Rusia. Rusia udah 2 kali di era Putin mau masuk ke NATO tahun 2001, 2012, bisa dicek nanti di internet, tapi ditolak oleh Amerika. Walaupun Rusia bukan komunis, artinya apa? Memang musuh bersama itu diciptakan demi kepentingan Amerika sendiri. Di Asia Timur jauh. Jadi kalau menurut Busan itu kan dari Busan, Asia Timur terdiri dari Asia Timur jauh dan Asia Tenggara. Nah, fokus Amerika lebih ke Asia Timur jauh karena di situ ada Cina, di mana Cina dan Korut merupakan ancaman. Namun Amerika juga dengan kehadiran pasukan yang besar di Jepang dan di Korea Selatan akan meminta kedua negara plus Taiwan dan Australia meningkatkan anggaran pertahanannya.
kemungkinan untuk mengurangi presensi militer di Darwin, contohnya di Singapura, Korea, Jepang, bisa terjadi karena pengeluaran Amerika ini sangat besar untuk masalah ini. Yang menarik adalah AUKUS. AUKUS bukan aliansi, AUKUS adalah kerjasama untuk mendukung pembelian alutsista berteknologi tinggi ke salah satu negara anggota dari kerjasama itu. Jadi semacam kayak beli, dapat paket kerjasama atau komunikasi lebih intens. Intinya adalah menjual barang. Nah, mungkin juga akan dilakukan dengan Amerika kepada negara lain yang dekat, Singapura maupun mungkin Filipina. Timur Tengah adalah sumber energi, namun dia tetap akan mendukung hanya one state solution, konflik Gaza setelah katakanlah gencatan senjata, tapi akan ada konflik lanjutan. Iran sebagai ancaman, dan Israel sebagai negara yang sekarang berkonflik dengan Iran perlu membeli alutsista di Amerika. Yang berikutnya adalah mempromosikan dengan adanya ketegangan di satu kawasan, tentunya kawasan tersebut memiliki kebutuhan untuk membeli senjata dari negara yang memiliki senjata yang baik. Lanjut. Nah, di bidang ekonomi, America First, kami pikir yang dilakukan Amerika adalah proteksionisme, ada perang dagang, ada relokasi pabrik, tapi 2017 merupakan suatu kekalahan bagi Indonesia. Kenapa? Relokasi dari 33 pabrik Cina ke negara lain, yaitu negara yang memiliki FTA dan GSP, tidak ada yang ke Indonesia, karena Indonesia tidak memiliki FTA dan GSP. Jadi justru 23 dari 33 tadi larinya ke Vietnam. Jadi suatu hal yang secara politik keamanan itu merupakan rival, secara ekonomi mitra. Nah, ini merupakan satu hal yang seharusnya bisa kita perbaiki. Masalah utamanya itu PR kita ke dalam, bagaimana kita bisa membangun perizinan investasi asing yang lebih memudahkan. Ada satu kontroversi yang mungkin akan saya tawarkan di sini terkait masalah Amerika dengan Taiwan. Kalau misalnya Xi Jinping bisa memberikan negosiasi yang sangat menarik bagi Trump, seperti membeli komoditas pertanian dan energi di Amerika, ada kemungkinan mungkin Trump akan melepaskan Taiwan, abandon Taiwan, tapi memang Taiwan punya bargain, yaitu industri chip tadi yang disampaikan oleh Prof. Evi, tidak mudah untuk membangun merelokasi pabrik chip ke negara lain, butuh waktu yang sangat panjang, sehingga ini masalah abandon Taiwan ini masalah yang sifatnya debatable, mungkin di era Trump pun tidak bisa terjadi. Nah, kalau bagi Indonesia bagaimana? Indonesia pasti akan dikejar untuk bisa menutup surplusnya ke Amerika sekitar 25 miliar dolar. Nilainya nggak banyak menurut saya, karena kalau kita beli alutsista di Amerika saja sudah tutup, itu 1 atau 2 kontrak. Kemudian hubungan dengan Cina, Cina tetap sebagai pesaing utama, biaya masuk ini menjadi alat Amerika untuk menekan Cina. Tapi mungkin Elon Musk sebagai pengusaha yang cerdik mungkin ya, bisa mendapat dispensasi karena pabrik Tesla di Cina sangat besar. Energi hijau sesuatu yang kita jangan terlalu berharap. Amerika mungkin lebih prefer ke hidrokarbon yang lebih ekonomis, kemudian keluar dari Paris Agreement, dan juga karena Amerika sekarang diuntungkan dengan harga minyak naik, tetap akan melanjutkan blokade dengan katsat terhadap Rusia dan Iran. Yang terakhir adalah mungkin Amerika akan meminta kita tidak terlalu memperjuangkan hilirisasi sumber daya alam termasuk nikel, supaya tadi neraca perdagangannya bisa ya bukan neraca perdagangan tapi value bagi Amerika, nilai tambahnya bisa lebih besar. Nah, apa sih vital interest Amerika? Kami pikir yang disampaikan oleh Prof. Eri, tidak ada hegemon yang ingin kehilangan statusnya. Profesor Graham Allison di dalam bukunya Thucydides Trap ya, menulis bahwa 2014 itu kalau kita hitung dengan purchasing power parity, Amerika sudah kesalip sama Cina. Dan kalau kita lihat ke belakang, bagaimana Cina dan India itu sebenarnya 2 negara dominan terhadap GDP dunia, itu jadi kayak semacam satu pola yang akan berulang. Begitu Cina dan India turun, kontribusinya terhadap GDP dunia, Amerika naik. Nah, sekarang situasi kebalik. Jadi ini kalau kita memang ambil durasi lebih panjang,
bukan suatu hal yang baru, ini seperti istilahnya kayak dynasty cycle. Ada kerajaan yang naik, ada kerajaan yang turun. Tapi Amerika akan tetap memperjuangkan untuk menjaga status hegemoni dia. Masalahnya, tren Cina itu luar biasa besar. Kalau kita lihat di dalam chart ini, diperkirakan 2050 itu kekuatan ekonomi Cina sekitar 2,5 sampai 3 kalinya Amerika. Jadi Cina yang kita lihat sekarang sudah berbeda. Nanti tahun 2050 kalau kita masih hidup, merupakan negara yang sangat-sangat kuat, yang bukan hanya Amerika yang harus mengimbangi, tapi the rest of the world. Nah, kita lihat di sini, contoh di 2018, pertambahan kekuatan ekonomi Cina itu dari tahun 1989 14 kali lipat lebih. Sementara rata-rata dunia ekonominya naik cuma sekitar 4 kali. Cina 14 kali. Jadi memang ada satu hal yang luar biasa di Cina yang kita apakah worry, apakah kita bisa belajar, ini sangat tergantung bagaimana perilaku Cina terhadap kita. Apa sih nggak bisa dibuat Cina? Semua teknologi yang canggih sudah bisa dibuat, kapal induk yang sudah pakai katapult juga sudah, pesawat tempur generasi 6, katapult, itu mirip yang dibuat di Amerika, Bapak. Kalau di Rusia itu kan dia pakai Skyjam, jadi yang di ujungnya melengkung gitu. Nah, ini sudah versi Amerika. Nah, ini teknologinya sudah sangat advance. Apalagi juga Cina keluar dari kerjasama stasiun luar angkasa internasional, bikin stasiun luar angkasa sendiri. Dan kalau kita lihat gambar-gambarnya, dalamnya itu lega, rapi, ketimbang stasiun luar angkasa dari 4 negara. Siap. Nah, bagaimana dengan Cina sendiri? Apa sih vital interest-nya? Nah, vital interest Cina, sebenarnya Cina tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Kalau tadi ada yang menduga bahwa Cina akan terus naik, tapi juga dari sumber yang kami dapat dari Wright itu puncak kemajuan Cina itu 2021, sekarang dalam kondisi melandai. Kenapa? Karena memang sistem Cina itu sudah bersifat liberal, Pak. Jadi dengan e-commerce, siapa yang bisa jual lebih murah, lebih bagus. Yang jadi masalah adalah ekosistem industri yang ada di daerah tidak mampu bersaing dengan ekosistem di tempat yang sudah lebih maju industrinya. E-commerce bersifat predatory, jadi di Indonesia kan takut, Pak. Kita kan penyumbang ekonomi kita terbesar UMKM. Banyak UMKM sudah kolaps karena kebanjiran produk Cina. Situasi terjadi juga di Cina ternyata. Jadi industri yang lebih maju, yang mampu memproduksi barang lebih baik dan lebih murah, itu memakan industri lain yang tidak memiliki daya saing yang tinggi. Nah, ini yang akhirnya membuat Cina memberikan satu stimulus yang sifatnya fantastis, Pak. 21.900 triliun. Nah, kita kan PDB kita, maaf, APBN kita cuma berapa? 2.400 triliun. Ini 21.900 triliun rupiah untuk memberikan insentif kepada daerah-daerah yang ekonominya kolaps karena sistem liberalisasinya mereka sendiri. Jadi ini adalah suatu situasi di mana Cina sedang mencoba untuk mengkoreksi pembangunan dia, karena saat ini yang terjadi adalah tidak menguntungkan semua wilayah. Ada wilayah-wilayah yang justru terpuruk. Tapi ini diuntungkan adanya deposit minyak emas ternyata terbesar di dunia ditemukan di daerah Wangu, Provinsi Hunan. Walaupun kalau kita lihat ini yang terbesar di dunia, 1.319 triliun, itu ternyata nggak ada apa-apanya dengan stimulusnya Cina sendiri. Jadi Cina tuh kayaknya luar biasa. Dia seolah-olah punya freeport, tapi yang diberikan dia untuk stimulus kepada daerah jauh lebih besar daripada nilai freeport sendiri. Jadi kekayaan Cina memang sangat luar biasa. Nah, prediksi Xi Jinping, Xi Jinping kan untungnya memang lebih mudah diprediksi ketimbang Trump. Yang tidak berubah dari Xi Jinping adalah terus mempertahankan otoritas absolut Partai Komunis Cina. Yang jadi tantangan bagi Xi Jinping adalah bagaimana mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Cina yang ada di perbatasan dengan India di Himalaya, Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Tapi tadi disampaikan oleh Prof. Evi,
Xi Jinping punya PR yang lebih dekat. Dekat ini tapi waktunya nggak dekat banget, yaitu 2049, Cina harus menjadi negara maju. Cina sekarang masih menganggap dirinya sebagai negara berkembang. Negara maju itu kalau hitungannya di angka 30.300 dolar per kapita per tahun. Nah, Cina sekarang masih di angka, kalau tidak keliru, 14.000 atau 15.000. Nah, ke luar negeri, Cina akan berusaha untuk berperilaku sebagai great powers. Jadi, great powers itu punya kemampuan untuk setting norm. Artinya, apakah di sini Amerika mau masuk dalam tatanan dunia yang bersifat bipolar? Kalau dulu perang dingin ada Amerika Soviet, nah sekarang Amerika dan Cina. Nah, ini yang ditawarkan saya pikir Cina, bahwa Amerika tidak bisa menutup mata bahwa kondisi Cina sekarang sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, bagaimana dengan the Quad Asia Indo-Pasifik? Kalau kita lihat memang sifatnya adalah bersifat kemaritiman dan juga mengkonten China. Kalau kita lihat anggotanya siapa saja dan dibalas oleh China dengan BRI, yang kita juga menarik lihat adalah kenapa kok arahnya justru menjauhi benua Amerika. Jadi ini satu respons terhadap apa upaya containment Amerika dengan berbagai macam alignment yang dia bentuk dengan aliansi, kemudian dengan The Quad, ada macam-macam, dan Cina meresponnya tidak harus dengan membentuk aliansi, tapi membuat satu program yang justru menjauhi benua Amerika. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini agak sensitif, mohon maaf. Diduga diprediksi 2025 kita akan masuk ke tahap stagnasi. Jadi pertumbuhan kita tidak bisa tinggi, kita akan cenderung landai. Daya beli kelas menengah menurun, itu menurut Pak Luhut. Dan potensi akan terjadi pandemi lagi tahun depan karena di Afrika sudah terjadi wabah monkeypox. Pak Luhut mencoba menawarkan, kita masih ada korupsi kata Prof. Evi, bikin e-katalog. Kemudian akibat perang dagang sejumlah barang akan naik. Kan yang dicoba untuk dikendalikan oleh Cina adalah rare earth seperti antimon, gallium, germanium yang merupakan ini bahan dasar untuk membuat semikonduktor. Jadi barang-barang yang sekarang kan hampir tidak ada yang tidak terkoneksi dengan semikonduktor atau chip. Jadi nanti electric vehicle, gawai, laptop semuanya akan naik harganya. Bagaimana dengan relokasi pabrik? Nah, ini kita kecolongan. Nvidia sebagai pabrik chip terbesar di Amerika milihnya ke Vietnam, padahal dia kulinerannya di Indonesia. Jadi siap. Tentunya karena Vietnam juga memiliki GSP dengan Amerika, sehingga biaya masuk produk Vietnam ke Amerika jauh lebih murah daripada Indonesia. Nah, BRIC tadi sampaikan kalau menciptakan mata uang sendiri maka akan dikenakan pajak 100%. Nah, ini mirip-mirip seperti apa yang terjadi di 1930 Great Depression. Proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika terhadap Prancis menyebabkan produk Amerika tidak bisa dijual, sehingga terjadi PHK massal, daya beli turun, terciptalah Great Depression. Nah, sekarang ini Great Depression-nya akan lebih masif karena terjadi yang tadi sampaikan Prof. Evi, kompleks interdependence. Kalau dulu di tahun 1920 tidak terlalu dalam interdependensinya. Satu lagi Bapak, mungkin ini satu hal yang agak provokatif saya sampaikan, tapi saya pikir dengan forum inilah saya bisa mencoba memberikan highlight ya, potensi kita akan jatuh lagi tahun 98. Kenapa? Karena kelihatannya memang pemerintah kita pinjam uang ke luar negeri besar-besaran. Nanti saya berikan contoh apa saja programnya. Dan kita belum tahu siapa sih yang berwenang mengatur masalah scheduling pinjaman luar negeri. Jadi waktu tahun 98 itu kan yang terjadi dari pihak pemerintah dan swasta pinjam uang tapi tidak diatur jatuh temponya. Ternyata barengan. Hukum supply and demand, semakin banyak demand, harga dolar naik. Nah, kita lihat sekarang ini Pak. Ya, ini mohon maaf ya kalau saya sampaikan. Pembangunan 3 juta rumah, kita nggak tahu kalau itu memang harus dari pemerintah 341 triliun. Makan siang bergizi 400 triliun per tahun. Pembangunan IKN semula ditunda tapi lanjut 466 triliun. Kita bentuk angkatan siber, kita bentuk 100 batalion, kita bentuk 300 batalion Komcat, gaji guru dan hakim dinaikkan, mengganti mobil dinas pejabat dengan mobil dalam negeri,
meningkatkan dana kontingensi, kemudian fasilitas kementerian baru juga harus didukung, membuat mobil nasional. Ini jumlahnya apakah ini sudah ada perhitungan terkait masalah pengelolaan nanti pengembalian hutangnya. Tapi di tahun 2024 ini nilai hutang luar negeri kita masih 40%, menurut undang-undang boleh sampai 60%. Tapi yang juga berdampak terhadap ekonomi adalah PPN, katanya mau naik, tapi katanya untuk barang mewah, BBM bersubsidi akan dikurangi, artinya bagi masyarakat daya beli akan menurun, upah buruh regional dinaikkan 6,5%, dan kita juga minta Apple BPAT untuk invest ke kita. Invest ini jangan kita anggap baik ya, bisa saja justru banyak industri-industri besar justru lari akhirnya, takut nanti dituntut untuk bisa memberikan offset kepada Indonesia. Nah, kalau kita mau coba menjadi negara maju itu ada dua versi. Kalau Bappenas nulisnya itu 30.300. Tapi kalau menurut Bank Indonesia itu cukup di angka 12.375. Ya ini pilih yang mana? Kalau menurut saya yang Bank Indonesia lebih realistis. Tidak perlu sampai 8%, 4,5% per tahun aja sudah tercapai itu di 2045 kita negara maju. Yang jadi masalah adalah fondasi ekonomi kita itu yang kuat adalah UMKM, tapi terancam dengan keberadaan e-commerce yang justru memasukkan produk yang bersifat predatory. Nah, pertanian kita juga perlu mekanisasi sehingga tidak padat orang. Bioteknologi juga perlu kita implementasikan di dalam pertanian. Industri, kalau saya lihat waktu di Cina, walaupun Cina itu banyak orang, tapi menggunakan robot. Jadi dia lebih memikirkan efisiensi untuk menjual harga barang lebih murah ketimbang harus memaksakan punya buruh yang banyak. Nah, saya pikir mungkin saya berhenti di sini saja, sudah cukup lama. Saya ada beberapa slide yang akan saya sampaikan, tapi mungkin pada saat diskusi saja. Ini saya memberikan ini kepada beberapa teman. Komentarnya gini, yang bikin skenario keruntuhan Rusia itu sudah lumayan banyak. Bisa nggak bikin skenario keruntuhan Cina dan bahkan Amerika? Ini menarik, karena dua negara ini tetap punya kelemahan. Cina itu sekarang kelas menengahnya sudah semakin banyak, kelas menengah yang sudah pernah belajar di luar negeri, sudah belajar demokrasi, liberalisasi. Kemudian Amerika juga dalam situasi ekonomi yang sekarang terpuruk, di mana ada perbedaan antara negara bagian yang ada di West Coast sama East Coast itu maju, yang di tengah-tengah Midwest terpuruk. Nah, ini bisa menjadi satu perubahan internal yang menyebabkan justru adanya perubahan yang bersifat masif, bahwa mungkin Amerika akan bubar dalam bentuk negara yang bukan federal, atau bahkan Cina juga bubar bukan lagi menjadi negara komunis. Tapi memang perlu kajian mendalam, waktu kami nggak cukup untuk membuat skenario keruntuhan Cina dan Amerika. Kalau Rusia kami bisa, karena memang sudah menjadi satu data-datanya sudah mendukung bahwa Rusia itu menjadi ancaman Amerika yang sudah sejak lama digerogoti untuk bisa eksis menjadi satu negara besar. Demikian paparan dari kami kembalikan pada Prof. Adrianus. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau begitu memang wajar ya kita sebagai bangsa berdekat-dekat dengan Cina ya, yang sedang banyak guganya gitu ya, daripada kita berdekat dengan Amerika Serikat, begitu ya Mas Adrianus? Saya masih ragu, Prof, menjawab itu, karena tergantung dari banyak faktor. Faktor internal juga penting. Faktor internal kita itu masalahnya adalah belum mampu untuk bisa menerima investasi asing dengan dengan baik. Jadi banyak investor lari ke kita karena masalah perizinan dan lain-lain. Kalau kita bisa menyelesaikan PR kita, mungkin nilai FDI kita bisa meroket. Ya. Baik. Terima kasih sekali. Kita di ruang Zoom ada 20 sekian orang. Di antara kita ada beberapa orang, ada sekitar 10 orang yang hadir offline. Baik, dalam rangka untuk merespons paparan yang bernas dari Prof. Evi dan Pak Ian. Nah, siapa dulu yang kita undang untuk memberi review? Mungkin Bu Lili. Dari tadi kayaknya semangat banget nih, Bu Lili. Semangat, tapi juga lalu mulutnya kompat-kamit nih. Tandanya bahwa sedang mikir juga nih. Gitu. Silakan Bu Lili, jika ada yang ingin dikomentari, Bu Lili.
ya. Mungkin satu ya, sama Prof kan nggak boleh komentar. Boleh dong. Saya ingin menggarisbawahi katanya kan ketidakadaan FTA dengan Amerika ya. Mungkin bukannya nggak ada. Ada. Kami tuh FTA mengerjakan FTA, saya baru cerita tadi. Tentang sama saya ya. Anyway, hari ini saya baru bicara tentang itu. Namun memang tingkat kepedulian dan keseriusan menyelesaikan FTA dalam waktu singkat dan cepat dan tegas itu kita sama-sama Vietnam. Jadi kayak FTA-nya sama Amerika, sama EU, sama Australia itu ada. Tapi di sini mungkin kalau saya bilang bukan dalam sisi bilateral atau multilateral agreement, trade agreement-nya yang bermasalah. Nanti diplomasinya yang perlu dirisik lebih jauh. Kalau menurut hemat saya nggak tahu saya gimana menurut ini. Siap, ya. Mungkin tunggu dulu, kita tahan dulu. Terus setelah Bu Lili ada lagi yang lain mungkin Pak Surya. Nah, Pak Surya mungkin soal laut ini. Ya. Nah, saya agak pilih satu masalah kualitas kita ini tanyakan. Kurang keras. Pak Yun tolong dibuka lagi supaya Pak Surya bisa dengerin. Hasil yang dari Indonesia itu tanya kepada saya, Indonesia bebas aktif itu apa sih maksudnya? Saya juga ada kerjasama dengan Australia di nikahan itu juga menanyakan seperti itu. Sampai hari ini menanyakan, terutama akhir-akhir ini. Tadi ada cerita tentang kita masuk BRICS, kita latihan sama Rusia sampai mengadakan kapal selam segala di tengah konflik Rusia sama Ukraina. Gitu. Kemudian kita juga latihan dengan Cina juga militer, ya, walaupun itu SIDR. Dan yang terakhir kita membuat joint statement di wilayah di mana seluruh dunia itu tidak mengakui wilayah itu. Artinya apa? Kita ini sudah bergeser ke Cina, gitu. Pertanyaan besar gitu. Nah, mungkin nanti tanggapan dari Prof maupun Mas Ian, monggo, karena itu pertanyaan itu hangat terakhir-akhir ini ya. Orang sampai ngejar-ngejar saya karena saya banyak bicara di podcast sebelah itu. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah joint statement itu sendiri. Walaupun sudah banyak yang bicarakan, tapi saya masih ada ganjal satu. Kita itu bicara dalam konteks permukaan. Permukaan itu saya katakan kita bicara semua pakar ya. Saya amati mulai tanggal 9 kejadian tuh 10, 9 terus sampai sekarang. Itu bicaranya permasalahan di ZTE saja. Bahwa menganggap bahwa klaim itu klaim ZTE saja dengan Cina ya. Karena klaim kita itu ada dua di wilayah jurisdiksi kita. Ya, dan juga banyak para pakar mengatakan ini konflik kedaulatan. Tidak ada konflik kedaulatan. Ya, yang ada konflik hak berdaulat karena lokasinya ada di perairan jurisdiksi kita. Nah, di situ ada ZTE, ada landas kontinen. Yang landas kontinen ini tidak kalah pentingnya. Luasnya itu sekitar 33.000 sekian. Dan yang diincar Cina itu sebenarnya landas kontinen itu. Yang ada mineralnya, ada minyak, gas bumi, lain-lain. Ya, saya nggak ngerti ini apakah kurang dari amatan kita semua gitu. Karena yang diincar situ. Kalau yang diincar ZTE-nya, itu kan isinya ikan. Ikan itu migratori dari Samudra India ke Pasifik lewat situ. Artinya nggak bisa kita lakukan untuk direbut situ, walaupun itu 10% perikanan dunia dari situ. Tapi yang di bawah ini, gitu. Ini terbukti ya. Baru beberapa hari Pak Prabowo dilantik ya, kejadian lagi. Nggak berapa lama. Itu yang diklaim sudah bukan ZTE lagi. Tapi kapal Pertamina sedang melakukan eksplorasi, itu diadang oleh mereka. Nah, baru akan kita bantu. Angkatan Laut kita bantu. Dan itu hampir tiap hari kejadian itu. Nah, disinilah saya melihat bahwa pemerintah ini, terutama Kemlu, itu kurang mensosialisasikan masalah ini.
Gitu Pak. Kalau angkatan laut iya, karena angkatan laut tuh nggak boleh menyampaikan tuh kita lagi di laut Cina Selatan, kapal itu lagi di Korea, nggak boleh. Tapi kalau Bakamla ya KKP kan terbuka. Ya, yang dihadapi sekarang bukan claim based on history, based on fishing right dari China, tapi dia mengklaim landas kontinen kita. Nah, ini yang perlu perhatian. Sementara kemarin Pak Nasir Bahlil itu sudah ikut tanda tangan juga di situ gitu. Ya, jadi kalau kita mau perhatian, not only EEZ, but also continental shelf. Itu dari saya 2 kali, Prof. Terima kasih. Silakan Prof. Evi, Pak Ian, silakan ada hal-hal yang ingin dikomentari dari masukan dari Bu Lili dan Pak Surya, silakan. Mungkin Prof. Evi dulu. Saya ingin menjawab yang tadi Pak Surya. Sebetulnya ancaman bagi foreign policy kita atau kebijakan luar negeri kita bukan dari Cina dan dari Amerika, Pak. Di dalam negeri. Di dalam negeri kita. Tadi masalah investasi kita akan berhasil karena orang nggak mau datang kalau di sini banyak korupsi. Kalau hukum tidak menjadi nggak jelas, ganti-ganti dan bahkan pengadilan bisa dibeli. Ya itu salah satu rule of law Indonesia, salah satu yang dikecam oleh banyak negara Eropa juga komplain tentang itu. Jadi orang nggak mau masuk ke Indonesia tuh bukan karena nggak ada daya tarik, banyak daya tarik Indonesia tapi nggak berani masuk. Karena pertama korupsi yang luar biasa di mana-mana, biaya tinggi, dan kedua hukum yang tidak bisa dipercaya. Dan itu yang membuat mereka stop. Makanya kita kalah tadi dengan Vietnam. Sama Pak, tadi Bapak bilang Cina. Ya, yang tanda tangan itu kan kita kan perjuangan macam-macam, angkatan laut nangkep macam-macam, Bakamla nangkep macam-macam, yang tanda tangan udah tanda tangan. Jadi kita nggak punya satu visi menghadapi Cina ini. Di depan ngomong begitu, tapi di dalam ngomong begini kan. Saya juga dengar tuh masalah tanda tangan. Cuma saya nggak kurang jelas, mungkin Bapak punya informasi lebih lengkap. Tapi saya dengar itu. Jadi kan kita tuh nggak bisa punya garis yang lurus terhadap Cina, lalu lalu semua potensi diplomasi, kapan semua diarahkan ke situ, nggak bisa. Karena banyak sekali yang bermain ini. Makanya saya kadang-kadang nyebutnya komplek intervenor termasuk yang aneh-aneh ini. Jadi main-main sendiri. Kadang-kadang bukan kadang itu pada level kementerian, kadang-kadang pada level individu, kadang-kadang pada level perusahaan atau NGO bahkan atau partai. Jadi ini gimana kita menyikapinya gitu. Kalau kita gimana menghadapi China, dan jangan salah, negara sekitar kita, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, dan sekarang China itu tahu masalah kita. Jadi mereka tahu. Oke, dari Kemlu nggak masuk dari sini, dari sini nggak masuk dari situ. Jadi ya, masalah kita tuh dari dalam. Ya, kadang-kadang ya jadi sebetulnya masalah kita ada domestic politics, kita bermasalah dan semua di masalah domestik. Nah ini yang harus pemerintah benarkan tuh ininya dulu gitu, baru kita punya harga diri, punya garis tegas, punya foreign policy yang baik kepada negara lain. Negara lain itu udah tahu. Saya terus kan langsung sering bahas presentasi di luar negeri itu suka malu. Karena kalau saya ngomongin secara teori segini, tapi kan begini. Aduh, udah deh. Yang tadi Bapak bilang netral, bebas aktif bukan netral. No, bebas aktif bukan netral. Bebas aktif adalah kita bisa ngambil kebijakan secara bebas, independen. Bisa aja hari ini kita pro Cina, besok pro Amerika, besok pro Rusia, besok pro India. Tergantung kepentingan kita. Tapi kita tidak didikte, makanya kita nggak boleh masuk aliansi, nggak mau masuk apa kan hal itu. Karena kalau dalam aliansi kan kita didikte oleh big powers-nya. Nah, itu yang kita pertahankan. Nggak mungkin kita netral, Pak. Bukan saya tidak mau netral. Ya. Ini kan kita bicara ini. Ya. Barat sama timur dan negara Cina. Dan mereka itu bingung melihat kita itu. Kalau apa yang beritakan tadi memang betul seperti itu. Ini yang saya sampaikan ini. Ada beberapa teman-teman di kedutaan yang tanya dengan saya, sebenarnya Indonesia ini mau kemana sih? Karena mata kita sendiri bilang, oh kita ke Cina aja. Bagaimana kita sampai kita sana? Karena kita nggak merapat, Pak.
kita nggak merapat kemana-mana. Itu yang saya katakan, itu pakar kita bicara gitu. Yang sekarang jadi tukang mereka itu. Kok sekarang kita ini ternyata merapat ke Cina ya? Dengan 4 hal yang saya jelaskan. Nah, bagaimana kalau tentang itu? Kalau saya bilang harus dibedakan kebijakan luar negeri dengan perkataan pakar, termasuk perkataan saya sendiri. Itu kan interpretasi saya. Jangan-jangan Indonesia tidak berpikir seperti itu gitu loh. Jadi pakar bisa aja bilang macam-macam. Yang dilihat kan kebijakan negara. Nah, kalau kebijakan negara memang kita tidak boleh. Nah, kadang-kadang saya juga ditanya, Pak, teman-teman di kedutaan nanya, tapi kadang-kadang mereka nanya itu bukan bertanya, tapi mereka komplain sebetulnya, ya kan? Kok kamu tadinya teman saya, Cina termasuk yang komplain ini adalah si Christine di sini. Si Christine ini pernah sering ditanya sama Cina, Indonesia tuh maunya apa sih? Kita udah kasih macam-macam, kok masih juga teman sama mereka? Nah, ini yang disebut strategic culture yang berbeda. Strategic culture di Eropa, di Amerika, negara-negara Barat, kalau kita sudah satu, kita nggak boleh main sama yang lain. Cina juga bilang gitu. Kalau kamu sudah berteman dengan Amerika, berarti kamu teman mereka dong. Oh, enggak, dia bilang. Kita teman juga sama Cina. Artinya, strategic culture kita tidak melihat kita berteman lalu sana musuh, enggak kan gitu kan. Nah, mereka maunya kita begitu, makanya mereka nanya-nanya gitu, karena mereka sebetulnya push kita, lo maunya apa sih sebetulnya, itu yang terjadi. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu saya diminta ngomong di EU juga, sampai juga ini, lalu saya bilang kita nggak bisa didikte. Indonesia akan menentukan kebijakannya berdasarkan its best interest gitu loh. Jadi kalau Indonesia berpikir pada saat ini dia harus ngambil kesempatan dari persaingan Amerika Cina, proyek ini dengan Cina, proyek ini dengan Amerika, proyek ini dengan Jepang, let it be. Cuma masalahnya kita jangan sampai ngambil berbagai kesempatan itu untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai. Itu harus untuk kepentingan nasional. Itu sih yang tekanannya. Jadi jangan sampai kepentingan keluarga, kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan company yang ngambil ke sana, sampai akhirnya negara yang dihujat. Itu yang sebetulnya. Jadi kalau kita konsisten untuk mengambil semua peluang dari persaingan ini untuk kepentingan negara dan masyarakat, saya pikir itu yang maunya para pendiri negara kita dulu ya, menurut saya. Mungkin dulu Bung Hatta mencetuskan bebas aktif itu ke arah sana gitu, tapi bukan kelompok ini bermain ke sana, kelompok ini bermain ke sini, lalu ada mereka mengarah. Ya itu yang menurut saya sih masalah, dan itu yang terjadi seperti di negara kita kan, ada keberadaan kelompok. Ini menarik nih, Prof. Evi berbesar HI, tapi berpendapat bahwa itu masalah utama adalah pada politik dalam negeri. Gitu ya. Waduh, ini kacau juga ini. Baik, silakan Mas Yan. Ada komentar? Ya, kalau boleh saya menjawab dari yang tadi terakhir dijawab Prof. Evi terkait dengan bebas aktif dan statement ke Lili. Kalau bebas aktif, apa yang disampaikan dulu Prof. Evi, kalau itu dilaksanakan dalam tataran praksis sangat luar biasa. Kalau kita bisa bebas memilih mau kemana sesuai dengan kepentingan kita, tidak dikekang. Namun dalam prakteknya kelihatannya kita takut ke Cina, takut sama Amerika takut sama Cina, sehingga kita nggak dapat apa-apa. Nah, di sini kayaknya memang perlu ada semacam satu ketegasan dan politik luar negeri kita bahwa kita bebas aktif bukan berarti kita takut, harus berani kata Prof. Evi. Tapi adanya anekdot, maaf nih Prof, yang nyampaikan gini, kita itu tahu apa yang kita nggak mau, tapi nggak tahu apa yang kita mau. Nah, ini kan berat sekali. Artinya kita nggak punya pedoman nih. Kita tuh mau ngapain dekat sama Cina, mau ngapain dekat sama Amerika. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Terkait tadi dengan statement sih, saya sih termasuk orang yang agak menyayangkan dan seharusnya ada yang mundur di kabinet. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh diplomat kita, oleh pemerintah kita sebelumnya. Kenapa ada perubahan di sini? Ini bukan satu hal yang bisa dilupakan. Dan kita kan adalah dianggap sebagai pemimpin alamiah di ASEAN, sementara kita mengambil sikap yang berbeda sekali sama negara-negara ASEAN lain. Jadi seharusnya ada hal yang seperti itu. Kalau tidak ada di pemerintah seperti minimal saya sudah menyuarakan di ISC bahwa harusnya ada yang mundur. Nah, terkait dengan Bu Lili, kalau memang sudah ada FTA, tapi dalam tataran bilateral agreement-nya memang belum. Memang gini Bu, yang pertama kita harus bandingkan apa yang dimiliki oleh Vietnam sama kita terkait dengan kerjasama perdagangan dengan Amerika. GSP kan kita jelas nggak punya. Iya, artinya di situ ada titik perbedaan di mana kalau barang dari Vietnam dijual ke Amerika jauh lebih murah pada dari kita. Yang kedua adalah yang membedakan Cina dengan Amerika adalah Amerika negara yang liberal, di mana mereka tidak bisa mengatur
dunia bisnisnya. Beda sama Cina. Cina ada BUMN bisa diminta oleh PKC, bahkan di swasta juga ada ada bagian pejabat dari PKC-nya di swasta. Kalau dia sudah besar. Oleh partai. Iya, sekretaris partai. Universitas juga ada. Ya, itu orang nomor 1 malah. Universitasnya juga. Iya, jadi itu yang bisa membedakan Cina itu bisa investor kita karena diperintah oleh PKC. Kalau kita dekat sama PKC bisa memberikan satu kepentingan yang mutual benefit mungkin dapat. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping di dalam joint statement, kalau di luar masalah area overlapping claim luar biasa banyak sekali, Bu. Bahkan mau bikin satu koridor regional khusus buat Indonesia dari BRI. Seperti yang mungkin didapat oleh Pakistan. 60 miliar lebih investasi Cina di sana. Nah, cuma mungkin ya terkotori lah, ternodai dengan adanya area overlapping claim. Saya pikir ini kalau mau dilanjutkan ada bagusnya, tapi dibersihkan dulu ini. Ya, saya pikir cara membersihkannya, ya mohon maaf kalau pikiran saya pendek, harus ada anggota kabinet yang mundur mempertanggungjawabkan kenapa itu terjadi, sambil berupaya agreement yang lain yang kerjasama dengan China itu tetap dipertahankan. Kayaknya perlu lebih jelas deh. Kenapa harus ada anggota kabinet? Yang mana? Yang mana? Gitu dong. Baik. Setelah kita mendengar pertanyaan dari teman-teman yang ada di kantor, kita ingin mengundang teman-teman yang ada di ruang Zoom. Nah, ini sudah ada yang angkat tangan nih, yakni Mbak Christine Susanansin. Dipersilakan, Mbak. Tolong dibuka videonya, kameranya, lalu silakan. Monggo. Halo, suara saya bisa didengar? Halo, suaranya bisa didengar? Sudah didengar, Bu. Silakan. Bisa ya? Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Nama saya Christine Susanacin, saya dari Gentala Institute. Terima kasih Prof. Evi sama Dr. Ian atas presentasinya yang mantap sekali. Saya ingin memberikan beberapa klarifikasi dan juga poin untuk diskusi. Pertama itu terkait dengan isu dedolarisasi. Tadi ada yang menyebutkan terkait dengan persoalan mata uang BRICS, mata uang bersama BRICS. Untuk mengklarifikasi, sepahaman saya, ide itu datang dari Brazil. Dan Tiongkok sendiri sebenarnya merespon dengan sangat hati-hati. Dan kalau menurut saya melihat dari kondisi domestik Tiongkok sendiri, saya nggak yakin Tiongkok akan mendukung upaya itu. Karena dari sektor keuangan dan dari segi currency exchange, Tiongkok sendiri itu masih sangat ketat dalam mengontrol renminbi itu sendiri gitu. Dan saya pikir mereka tidak akan mau repot untuk kemudian menciptakan mata uang baru dan harus kemudian memiliki tanda kutip kekuatan untuk mengontrol mata uang tersebut. Jadi saya nggak yakin Tiongkok akan begitu antusias dengan mata uang bersama ini. Gitu. Yang sepemahaman saya yang dikeluarkan dari KTT di Kazan itu adalah berupa sistem pembayaran alternatif. Jadi Amerika kan selama ini mendominasi dengan sistem pembayaran yang berbasis dolar, yaitu dengan SWIFT. Nah, ini sepertinya yang ingin mereka lakukan adalah menciptakan sebuah sistem pembayaran alternatif, sistem pembayaran yang intinya akan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara anggota BRICS itu sendiri. Dan sebenarnya praktek serupa ini sudah dilakukan dengan negara-negara di ASEAN plus 3. Jadi saya pikir paling tidak sekitar 5-6 tahun terakhir ini dengan misalnya pertemuan terakhir antara Kementerian Keuangan seluruh ASEAN plus 3 mitranya yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, mereka sudah melakukan hal yang sama. Jadi komitmen untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap dolar sudah berjalan di kalangan ASEAN sendiri. Ini dengan upaya untuk mendorong penguatan atau penggunaan mata uang lokal yang lebih banyak, dalam arti itu rupiah atau ringgit dan lain sebagainya. Jadi itu di satu sisi, dalam arti pada saat kita bicara dedolarisasi, mungkin media arus utama sangat terobsesi gitu ya, membahasnya dengan jadi seakan-akan dolar versus RMB, internasionalisasi RMB dan lain-lain, tapi kemudian melupakan bahwa sebenarnya mata uang lokal dari negara-negara di kawasan juga sebenarnya sedang berlomba-lomba dikuatkan dan mengurangi ketergantungannya dari dolar. Itu yang pertama soal dedolarisasi. Yang kedua itu terkait dengan rivalitas ekonomi politik antara Tiongkok dan Amerika.
saya tidak seoptimis Prof. Evi. Saya malah melihat sepertinya saya sama dengan pandangan Prof. Evi dalam hal di Amerika sendiri sudah ada kebijakan bipartisan yang biar bagaimanapun hubungan dengan Tiongkok itu tidak akan bisa kembali semesra dulu, hanya akan bisa menurun dari titik sejak zaman Obama. Dan kalau saya boleh share dalam arti dari perspektif Tiongkoknya sendiri, dari pemerintah Tiongkok sendiri sudah melakukan segala bentuk antisipasi untuk menghadapi Amerika Serikat terlepas dari siapapun yang menang pemilu kemarin. Dan itu hari ini sebenarnya juga sudah dimulai Central Economic Work Conference di Tiongkok yang sedang merumuskan arah kebijakan ekonomi ke depan, terutama untuk tahun 2025 dalam bentuk yang lebih kebijakan-kebijakan yang lebih praktis dan lebih detail. Dan ini yang nanti akan diketok secara resmi Maret tahun depan oleh jajaran legislatifnya mereka. Jadi sebenarnya minggu-minggu ini kalau kita mengikuti mungkin ada keluaran arah kebijakan Tiongkok yang baru yang kemungkinan yang pastinya akan menunjukkan betapa kesiapan mereka ini untuk mengantisipasi perang dagang tanda kutip dengan Amerika. Dan harus kita ingat pula bahwa sebenarnya mengapa saya pesimis, karena yang terjadi itu adalah melampaui perdagangan. This is beyond trade, the issues antara Amerika dan Tiongkok ini. Kerjasama ekonomi sudah sangat sulit, dalam arti kalau kita lihat karakteristik investasi Amerika di Tiongkok itu lebih banyak di sektor service, terutama di sektor keuangan dan pendidikan. Dan ini yang kemudian makanya dibandingkan dengan Jerman misalnya, Jerman investasinya lebih banyak di manufaktur. Makanya tidak banyak konflik yang terjadi dengan Jerman. Kenapa sektor service ini menjadi sensitif? Karena keuangan ini seperti yang saya tadi sebutkan, pemerintah Tiongkok itu terobsesi banget untuk mempunyai kontrol dari fiskal moneternya. Jadi apapun misalnya kerjasama keuangan yang ada dengan asing itu, dia mengkhawatirkan adanya misalnya capital outflow atau kaburnya modal dan lain-lain. Dan kedua itu sektor pendidikan. Melalui sektor pendidikan yang dikhawatirkan oleh rejim pemerintah di Tiongkok adalah mereka ingin memastikan bagaimana supaya ideologi demokrasi liberal tanda kutip itu tidak tanda kutip meracuni generasi muda Tiongkok di sana gitu. Baik itu berupa ideologis maupun norma-norma yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan demokrasi dengan karakteristik Tiongkok tanda kutip. Jadi itu yang membuat saya agak pesimis gitu ya dengan rivalitas ekonomi politik. Yang terakhir ini singkatnya aja bikin komentar soal Indonesia sudah terlalu merapat ke Tiongkok. Saya justru tidak sependapat karena terlepas dari angka-angka statistik baik itu perdagangan maupun investasi, sebenarnya itu hanya angka saja gitu. Tapi secara struktural hubungan bilateral kita dengan Tiongkok itu masih banyak bolong-bolongnya dan masih banyak ternoda oleh misalnya praktek-praktek bad governance, corruption, tata kelola yang buruk terutama di daerah gitu. Ini dari dua pihak ya, baik Tiongkoknya maupun Indonesianya. Dan kita juga harus mengingat aspek sejarah bahwa kita mengalami pembekuan hubungan diplomatik sekian lama. Jadi kita tuh ketinggalan jauh jadi sebenarnya. Jadi sekarang sepintas kelihatannya kenaikan tinggi gitu ya, tapi sebenarnya masih belum mendekati misalnya kedekatan hubungan Indonesia dengan mitra-mitra tradisional baik Amerika, Jepang maupun Korea Selatan misalnya. Dan yang itu juga yang terakhir yaitu terkait dengan integrasi ekonomi regional. Jadi sebenarnya kedekatan kita dengan Tiongkok itu bukan per se dengan Tiongkoknya saja, tapi juga karena aktifnya keterlibatan Indonesia di kawasan regional, baik terutama dalam aktivitas ekonomi regional dan juga hal-hal yang terkait dengan keamanan dan pilar-pilar lainnya. Jadi saya pikir makanya sebenarnya kalau misalnya secara spesifik dibilang terlalu merapat ke Tiongkok, saya agak kurang setuju gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Amatan yang tajam dari Ibu Christine. Terima kasih, Bu. Siapa lagi yang dari jauh nih yang mau memberikan komentar? Masih ada? Ini ada yang raise hand tapi sebetulnya orang dalam sendiri yang sedang di sini gitu ya. Mungkin tunggu dulu sebentar sampai ditampung dulu baru kemudian terakhir Prof. Evi. Masih ada? Tadi kayaknya Pak Joko mau memberikan masukan. Tidak ada Pak Joko? Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita sekarang mengundang dari Pak Sabara dan Bu Lili. Silakan Pak Sabara. Ya, terima kasih
Saya hanya menanggapin dan menggarisbawahi. Maaf, terima kasih Prof. Adri. Saya menanggapin dan sekaligus bertanya dan minta pendapat dari Prof. Evi dan Pak Ian. Pak Ian itu kan dan Prof. Evi, kalau saya bisa tarik garis mengunderline bahwa kondisi dalam negeri kita memang tidak baik-baik saja, dalam artian kita mengklaim bahwa kita ini negara maritim. Tapi kedaulatannya sebenarnya siapa yang memegang kedaulatan maritim itu? Karena tadi Prof. Evi katakan kan begitu banyak lubang di sini ditutupin, di jalan lain dia bisa masuk untuk kepentingan negaranya sendiri. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, Bu Lili, silakan. Ya, tadi saya cuma mau menambahkan ini untuk Prof juga sama Mas Dian juga ya. Seperti kemarin ini awal minggu saya itu ada di diskusi di BNG ya, yang Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Itu dari inisiatif UN dan Indonesia menandatangani perjanjian September 2023. Nah, di BNG ini menjadi berbahaya menurut saya kalau kita membaca dan mendalami sisi yang kemarin. Karena di BNG ini ditindaklanjuti oleh oleh Bahril untuk kerjasama eksplorasi. Nah, ini sebenarnya harus menjadi catatan. Indonesia menandatangani September 2023 tapi belum meratifikasi. Maka aksinya sekarang adalah calling for ratification. Ini dari pertemuan diskusi yang saya hadiri awal minggu ini. Nah, ini kira-kira seperti apa? Apakah kajian atau diskusi atau pemahaman kita ini sudah thorough untuk BNG ini atau belum? Kalau saya sih agak kaget kemarin terus. Baik, itu juga karena waktu kita bisa sudah sampai pada penghujung nih gitu. Maka berkenan kiranya Prof. Evi dan Pak Ian untuk memberikan tadi sekaligus menanggapi dan sekaligus memberikan closing statement. Mungkin Prof. Evi silakan. Berapa hal yang sangat asli sudah disebutkan ini itu sebetulnya kita nggak transparan kan? Kalau nggak transparan, public education nggak ada. Saya aja nggak ngerti ya hal kayak gitu kan itu kan. Nah, yang itu yang tadi masalah di pemerintah kita kadang-kadang itu ditutup-tutupi karena ada kepentingan. Nah itu yang sebetulnya berbahayanya kita tadi masalah-masalah kita itu banyak sekali deal-deal dengan berbagai negara yang sebetulnya mungkin nggak inline dengan kebijakan luar negeri kita itu gitu. Jadi itu adalah orang-orang pemerintah juga gitu, entah partai, entah elit-elit juga gitu. Itu yang bermasalah saya bilang tadi. Akhirnya kebijakan luar negeri kita dengan kepentingan terserah kelompok atau partai atau perusahaan itu akhirnya ya sampai kita bisa tumpang tinggi dan merusak gitu kebijakan luar negeri kita yang harusnya menjadi komandan kan. Nah ini yang menurut saya sih tugas presiden yang harus menertibkan ini karena pada level menteri pun ini sebetulnya nggak jalan karena bagian dari menteri juga sebetulnya bermasalah. Nah kalau itu dengan karena kan kita ini tidak punya kapasitas cek orang lewat kiri kanan orang lewat bawah apa selang bagaimana kalau kita sendiri tidak punya kemampuan. Jadi saya pikir sama seperti ini dalam teori dalam teori istilah kita tegakkan bila kita punya power namun kita nggak punya power makanya jadi kalau misalnya kita berdaulat kita bisa punya power kan punya kemampuan teknologi yang punya monitor lalu merespon bila ada pelanggaran orang dan sebagainya kan kita nggak punya. Makanya dari sekarang saya adalah kalau kita ingin menjadi negara dan pemerintah yang benar yang benar-benar berpikir untuk bukan ambil keuntungan dari foreign policy tapi Indonesia dan wow ngeri
Baik, silakan Pak Yan, ada yang ditambahkan? Saya ingin menambahkan yang disampaikan Prof. Evi. Jadi ya alhamdulillah memang kalau di dalam iklim akademik itu berbeda pandangan bukan suatu hal yang tabu, tapi memang tidak ada yang berbeda. Mohon maaf, walaupun inginnya sih lebih ramai, tapi memang saya sepakat dengan disampaikan oleh Prof. Evi. Cuman ingin menambahkan, kalau kita tidak punya power, biasanya kita akan lari kepada diplomasi dan juga rule of law. Makanya peran UNCLOS di sini dalam menegakkan kedaulatan kita di laut itu sangat penting. Nah, kalau kita sendiri sudah ambigu dalam menerapkan UNCLOS dengan menerima adanya overlapping claim, nah di sini jadi posisi Indonesia jadi diragukan. Jadi saya pikir kenapa tadi sampai harus ada yang mundur dari kabinet, karena semata-mata karena kita tuh tadi tidak punya kapasitas yang mumpuni, sehingga yang kita kedepankan adalah masalah diplomasi dan senjata kita adalah UNCLOS. Terkait dengan Bu Lili tadi, terkait masalah biodiversity, saya juga sepakat dengan disampaikan oleh Prof. Evi, masalah transparansi, walaupun sebenarnya kalau di dalam kerjasama akademik research di bawah laut itu kan ada juga di dalam UNCLOS, bahkan juga ada di dalam DOCC, memang diperbolehkan, tapi ada prasyaratnya diizinkan oleh negara sengketa. Nah, masalah ketidaktransparan itu jadi suatu hal yang kelihatannya menjadi lumrah di ASEAN. Maaf kalau Prof. Evi mungkin sering diundang oleh Kemlu, tapi banyak yang nggak diundang. Jadi produk-produk ASEAN, masyarakat ASEAN, kemudian juga ada 3 pilar, ada juga di dalam ada namanya ASEAN Defense Industrial Cooperation, nggak tahu kok tiba-tiba muncul. Padahal kan banyak stakeholder yang perlu untuk kita ikut secara bersama urun rembuk gitu ya. Jadi jangan sampai ASEAN itu hanya sebagai satu mainan dari elit diplomat saja. Nah ini sekarang kan membuktikan loh. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba muncul ada rencana Huxley, Brooklyn, nggak pernah diajak akademisi secara umum membahas itu. Nah ini yang kita pikir memang perlu dirubah di Kemlu kebiasaannya, yang biasa jalan sendiri tidak transparan, ajaklah akademisi, ajaklah pusat kajian seperti ASC untuk ikut kita bersama-sama mengkaji. Jangan sampai nanti kayak semacam satu kebijakan yang diminta dijalankan oleh pihak lain, tapi yang buat Kemlu sendiri. Jadi kita juga merasa di ASEAN, di Indonesia ini tidak ada rasa kepemilikan terhadap masyarakat ASEAN. ASEAN ya, bukan kita. Beda kayak di Thailand. Bagaimana masyarakat ASEAN kalau dilakukan survei, dia adalah warga negara ASEAN, warga negara Thailand. Di kita mah enggak. ASEAN what is ASEAN? Hanya ada di buku aja. Demikian Bapak. Baik teman-teman sekalian, saya kira diskusi yang asik ini itu kita harus akhiri karena waktu, bukan karena topiknya sudah selesai dan sudah ada solusi, tapi lebih karena soal waktu. Saya kira soal solusinya itu kita serahkan pada mekanisme lain. ISC hanya berada pada posisi untuk memberikan forum yang mencerahkan bagi banyak pihak, tidak politis, ya, lebih bertendensi strategis, dan pada saatnya lalu kemudian membuat satu kertas kerja untuk kemudian diberikan kepada IKAL sebagai satu sumbangsaran kepada pemerintah. Soal kemudian nggak dibaca, soal yang lain lagi, gitu. Tapi yang jelas bahwa kita sudah melakukan peran kita sebagai kalangan terdidik yang sudah mendapatkan satu privilege untuk bersekolah di Lemhanas, dan kita lalu sekarang memiliki satu kewajiban untuk to give back ya kepada negara, terutama dalam konteks pemikiran. Sebelum kita akhiri diskusi kita, saya ingin mengundang Pak Surya. Apakah ada kegiatan kita ke depan, Pak Surya, sebagai Sekjen? Ya, terima kasih, Prof. Jadi kegiatan akhir tahun ini kita masih ada 2 diskusi lagi, Prof. Saya lupa judulnya. Itu sebagai penutup tahun, kita siapkan tanggal 18 Desember dan tanggal 23 Desember. Itu akhir daripada kegiatan kita. Dan yang kita sudah buat karena ini waktunya akhir tahun, kita akan sudah di minggu kedua Januari. Demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, jadi jangan lupa kita akan ada acara tanggal 18. Kami harapkan kita bisa berkumpul lagi. Tentu saja topiknya juga tidak kalah menarik dan sekali lagi strategis, ya. Berkenan kiranya untuk bersama-sama dalam keluarga besar ISC berdiskusi seperti ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semua. Kita
kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima Selamat kasih, siang. Prof. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Prof. Adrianus, para senior.